dalam surah Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang dimaksudkan liya'budun ay liya'rifun. Aku menciptakan jin dan manusia adalah agar mereka makrifat kepadaku, agar mereka mengenal aku sedekat-dekatnya. Ay liya'rifun. Memang kenapa? Pamalam ya'rifhu pakai bayabuduhu. Orang yang tidak mengenal Allah bagaimana akan ibadah kepada Allah? Maksudnya bagaimana ibadah sebenar-benarnya kepada Allah? Wong kepada Allahnya sendiri belum kenal. Maaf, ibu bapak sudah marifat belum? Ya seperti tadi aja, taholi tahali tajalikan. Ditanya awal-awal, dah lum, gak apa-apa. Saya tahu, insya Allah bukan sombong. Masyarakat kita kebanyakan mengenal siapakah ahli marifat? Waliullah. Yang marifat itu? Jadi yang belum waliullah dianggap? Aduh, benang kusut maning. Kerjaan Pak Jejen lagi. Gak apa-apa. Gak keberatan saya ngomongnya begini. Ada banyak gaya ngomong, cara ngomong. Ada banyak cara. Kalau saya sebagai pemimpin dalam rapat saya ngomong pakai wibawa, jadi saudara-saudara sekalian. Tapi kalau menerangkan tasawuf kayak begitu ngantuk. Udahlah pakai gini aja, tambah-tambah pakai ilmu borokokok bahasa Sunda. Ya, pakai badut-badutan sedikit lah. Borokokok itu badut-badutan sedikit. Baik hadirin. Jadi hadirin, adik-adik mahasiswa, bapak-bapak sudah marifat ya? Oh, belum ya? Belum ya gitu. Belum. Sudah ya, sudah gitu. Enggak apa-apa. Bagus ini. Saya enak ini. Itulah Indonesia. Ya. Boleh ambil contoh. Agak jorok-jorok sedikit nggak apa-apa. Sebab contohnya kalau bukan yang ini sulit ya. Ceritanya ada 4 laki-laki. Yang satu namanya si Ujang, yang satu si Asep, yang satu si Udin, yang terakhir si Agus. 1 Ujang, 2, 3, 4. Empat-empatnya ditanya oleh Pak Arif. Nak sini nak, 4 orang ke sini. Ya Pak Arif, ada apa? Itu loh, di desa tetangga ada kembang desa. Katanya sih luar biasa. Namanya si Iis. Hei kamu Ujang. Ada Iis ya? Ya nggak apa-apa. Jang, kamu udah tahu si Iis? Udah Pak Arif, udah. Namanya siapa? Iis. Ketemu belum? Belum. Barangkali lebih dari itu. Enggak, saya cuma dengar aja kabarnya. Di desa seberang ada gadis namanya si. Alhamdulillah. Jadi si Ujang sudah kenal dengan si Is. Ini yang pinter operator ini. Nah gitulah buat ngantuk ya si Ujang. Ini wajahnya wajah Irak. Ujang. Nah, si Ujang sudah ditanya tahu namanya? Tahu? Tahu itu bahasa Arabnya marifat. Maka si Ujang disebutnya makrifat asma. Sudah tahu nama. Mayoritas umat Islam Indonesia insya Allah makrifat pada Allah di level asma. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Begitu diajak, nas'aluka rahmata ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul aziz. Bagus itu. Itu makrifat asma. Kamu Asep. Ini Asep apa Joni ini? Ketika ditanya oleh Pak Arif, Sep, kamu barangkali tahu gadis yang namanya si Is? Tahu sih sedikit. Barangkali lebih daripada si Ujang? Insya Allah. Memangnya kamu gimana? Pernah ketemu, senyumnya manis, bibirnya tipis. Oh, jadi ini meningkat sudah makrifat sifat. Si Udin apa Jeffrey?
Ditanya, Din, kamu tahu soal si Iis? Tahu. Tahu apanya? Sambelnya mantap. Kopinya mantap. Oh ini makrifat af'al. Sudah tahu pekerjaan si Iis. Terakhir si Agus. Gus, kamu tahu nggak soal si Iis? Sudah. Barangkali lebih dari yang lain, insya Allah. Kenapa? Bekas istri saya. Oh, marifat zat itu namanya. Kepada Allah itu begitu anakku, bapak-bapak, anakku yang mahasiswa ya, anakku yang mahasiswa. Pak Jejen mau bukan salah sengaja. Ayo mau pilih mana nak marifatnya? Yang lebih mantap yang mana? Si Agus. Karena si Agus sudah makrifat zat. Maaf, bukan porno. Malam pertama kalau jadi istrimu, begitu disodorkan, ini loh senyumku, nggak perlu senyum. Senyum, buat apa senyum? Senyum, bau jengkol kamu. Ulu marahnya. Barangkali pengen diberi kopi yang nggak mau kami. Jangankan cuma segelas, satu kereta pun gue dikasih, nggak mau. Emangnya siapa sih ini? Mau apa sih? Matikan lampu. Selanjutnya terserah Anda. Asma lewat, af'al lewat, sifat lewat, zatmu yang ketujuh, ilahi anta maksud. Itu yang dibaca tadi anakku, ilahi anta maksud. Ya Allah, zatmu yang ketujuh. Itulah penyebab orang yang belajar tasawuf ibadahnya nggak pernah bosen. Dengan demikian jelaslah, jangan ragu-ragu, yakini bahwa anallaha khalaqal insana lima'rifatihi. Tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah agar manusia itu makrifat kepadanya. Mungkin dalam pikiran, makrifat kan keyakinan kolbu, sedangkan ibadah adalah ibadah jasad. Ini gimana mungkin begitu? Liya'budun saja ditakripinya atau ditafsirkannya liya'rifun. Kalau makrifatnya tadi sebatas makrifat asma, mengetahui nama, tidak terlalu berat. Tetapi yang diinginkan oleh Allah adalah sampai kepada ma'rifatuz zat. Nah, makrifat asma Allah harus dibarengi dengan pelaksanaan ibadah. Baru akan bergeser menjadi makrifatus sifat, makrifatul af'al, makrifatuz zat. Kalau dihitung-hitung lebih sulit mana, makrifat apa ibadah? Yang lebih sulit makrifat. Orang ibadah belum tentu makrifat. Orang makrifat yang benar maksudnya, pasti harus dengan ibadah. Kalau ada orang ngomong-ngomong makrifat tapi nggak sholat, ya aliran sesat, gitu aja. Mudah, ponisnya mudah. Saya kalau dihitung-hitung membubarkan aliran sesat di Sukabumi mungkin sudah puluhan. Sukabumi termasuk daerah yang rentan, yang berpotensi aliran sesat. Kadang-kadang orang ngomong-ngomong makrifat tapi sholat enggak. Majelis Ulama Nasional sudah menentukan 10 kriteria aliran sesat. Antara lain yaitu keluar dari Islam yang standar. Tentang imannya, tentang Ka'bahnya, tentang Tuhannya, tentang Nabinya, tentang kitab sucinya. Sekitar itu. Kita diciptakan oleh Allah jadi manusia dan ditempatkan di muka bumi ini untuk kenapa agak lambat? Karena kalau memang di negara kita nggak membiasakan ngomong begitu. Udah gitu aja jujur. Mudah-mudahan jadi peringatan kepada para pembina umat.
sivitas akademika di perguruan tinggi, ulama dengan lembaga-lembaganya. Yuk kita gali kembali bahwa tujuan utama adalah makrifat. Makrifat itu kalau ingin terus meningkat sampai ke tingkat puncak makrifatnya, panjang perjalanannya, capek pekerjaannya, perlu istiqomah, perlu motivasi, perlu bimbingan yang tiada henti. Maka karena kebanyakan orang, mungkin termasuk saya, ada komplikasi penyakit batin 3 yang berbahaya kalau bersatu. Apa itu? Bodoh, malas, sombong. Itu penyakit kronis tuh. Bodoh, malas, sombong. Udah ilmunya sedikit, malas lagi. Udah malas, nggak mau ngaku malas, mengaku nepuk dada, aku hebat. Ini penyebab Islam jadi terus semakin hari rasanya semakin maju, tapi buktinya semakin ketinggalan. Fal ma'rifatu nau'an. Makrifat mengenal Allah. Hati-hati. Kalau dengan manusia yang disebutkan mengenal adalah sekedar saling kenal kan? Saya kenal dia, dia kenal saya. Paling seneng kalau sudah kenal dengan orang gede. Hati-hati loh dia, kenal aja orang-orang gede loh. Jangan artikan makrifat dengan kenalan seperti itu. Saya lebih tertarik perkenalannya seperti tadi, seperti suami istri. Sebab sampai kepada ma'rifatul zat. Sampai kepada ilahi anta maksudi. Zatmu yang kutuju. Bukan sekedar atau pemberiannya yang dituju. Hati-hati kita berhubungan dengan Allah sebatas kita ibadah sekedarnya, Allah pun memberi. Maka konteks kita dengan Allah adalah konteks ibadah kuli dan dia memberi gitu.